Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prosedur dan fungsi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah struktur data yang diajarkan oleh Bapak Andi Roy, Eskom MM. Baiklah, apa sih itu prosedur dan fungsi? Prosedur adalah sebutan untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Fungsi ini biasanya ditandai dengan kata kunci void, sedangkan fungsi adalah sebutan untuk fungsi yang mengembalikan nilai. Di sini ada beberapa poin perbedaan fungsi dan prosedur. Poin pertama, prosedur dideklarasikan menggunakan sinteks prosedur, sedangkan fungsi dideklarasikan menggunakan sinteks function. Prosedur bisa dibentuk dengan parameter maupun tanpa parameter, sedangkan fungsi harus dibentuk menggunakan parameter. Untuk poin yang ketiga, nilai yang dihasilkan fungsi akan disimpan pada nama fungsi itu sendiri dan dapat dipindah alihkan ke dalam variabel, sedangkan prosedur tidak bisa. Di sini saya akan menggunakan fungsi di dalam codingan Java. Bagaimana cara membuat fungsi di Java? Fungsi harus dibuat atau ditulis di dalam kelas struktur, dasarnya seperti ini. Nah, kata kunci statik ini artinya kita membuat fungsi yang dapat dipanggil tanpa harus membuat instansiasi. Sedangkan kata tipe data kembalian ini adalah tipe data dari nilai yang dikembalikan setelah fungsi dieksekusi. Lalu juga ada nama fungsi dan tanda dalam kurung ini adalah nama fungsinya. Biasanya ditulis dengan huruf kecil di awalnya. Lalu kalau terdapat lebih dari satu suku kata, huruf awal di kata kedua ditulis kapital. Dan ini merupakan contohnya. Nah, di sini ada tipe data void, artinya kosong. Fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai apa-apa. Lalu bagaimana cara memanggil atau mengeksekusi fungsi? Setelah kita membuat fungsi, selanjutnya kita akan mengeksekusi fungsinya. Fungsi dapat dipanggil dari fungsi main atau dari fungsi yang lainnya. Contoh pemanggilan fungsi dalam fungsi main adalah seperti berikut ini. Ini merupakan contoh pemanggilan fungsi dan akan menghasilkan output seperti ini. Ini merupakan kode yang telah saya buat. Lalu untuk selanjutnya ada fungsi dengan parameter. Parameter merupakan variabel yang menampung nilai untuk diproses di dalam fungsi. Parameter berperan sebagai input untuk fungsi. Ini merupakan contoh fungsi yang memiliki parameter. Kode yang telah saya buat merupakan contoh fungsi yang memiliki parameter. Pada contoh yang saya buat ini, kita membuat parameter bernama ucapan dengan tipe string, sehingga kita bisa menggunakan variabel ucapan di dalam fungsi. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya ada fungsi yang mengembalikan nilai. Apa sih itu fungsi yang mengembalikan nilai? Setelah fungsi proses data yang diinputkan dalam melalui parameter, selanjutnya fungsi harus mengembalikan nilai agar dapat diolah pada proses berikutnya. Pengembalian nilai pada fungsi menggunakan kata return. Ini contoh kode dari fungsi pengembalian nilai yang telah saya buat. Oke. Dan ini merupakan hasil outputnya. Lalu di sini ada pemanggilan fungsi di fungsi lain. Nah, fungsi-fungsi dapat saling memanggil untuk memproses data. Contohnya ini ya, sebuah program
kalkulator bangun ruang memiliki fungsi. Fungsi-fungsi tersebut dapat saling membantu. Contohnya luas kubus dan juga luas persegi ini. Ini merupakan programnya. Dan hasil outputnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada fungsi dari statik dan non-statik. Nah, pada contoh-contoh sebelumnya, kita menggunakan kata kunci statik. Sebelum membuat fungsi, kata kunci statik akan membuat fungsi dapat dieksekusi langsung, tanpa harus membuat instansiasi objek dari kelas. Berikut adalah contoh kode programnya. Pada contoh tersebut, fungsi makan adalah fungsi non-statik, sedangkan fungsi minum adalah fungsi statik. Nah, hasil outputnya di sini. Apabila kita tidak membuat objek untuk memanggil fungsi non-statik, maka akan terjadi error. Lalu, ada variabel global dan variabel lokal pada Java. Variabel global adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang hanya bisa diakses dari dalam fungsi tempat variabel itu berada. Ini merupakan contoh yang telah saya buat, contoh kode yang telah saya buat. Dan ini hasil dari inputan. Saat pemanggilan fungsi health, kita membuat ulang variabel nama, sehingga variabel nama menjadi variabel lokal pada fungsi health, dan penilaiannya berubah menjadi petani kode. Sedangkan saat kita mengakses lagi variabel nama melalui fungsi main, nilainya tetap sama seperti yang didefinisikan. Lalu yang terakhir ada contoh program dengan fungsi dan fungsi prosedur. Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi NetBeans. Saya juga sudah membuat kode program dengan fungsi dan prosedur. Yang pertama-tama silakan buat kelas baru, lalu ketik kode import class yang dibutuhkan di ini. Dilanjutkan dengan pembuatan variabel global di dalam kelas fungsi prosedur. Yang pertama di sini ada variabel list buah. Nah, variabel list buah ini adalah variabel global untuk menyimpan nama-nama buah. Lalu di sini juga ada variabel isRunning. Merupakan variabel global untuk membuat loop. Lalu juga ada input stream reader, dan input adalah objek yang kita butuhkan untuk mengambil input dari keyboard. Setelah itu, ada pembuatan masing-masing fungsi untuk menampilkan menu. Nah, fungsi-fungsi ini bertugas untuk menampilkan menu dan menentukan fungsi mana yang akan dipanggil berdasarkan nomor menu yang diinputkan. Lalu, ada juga fungsi untuk menampilkan data. Nah, ini merupakan fungsi untuk menampilkan data. Fungsi tersebut bertugas untuk menampilkan isi dari list buah. Kalau list buah kosong, maka akan ditampilkan pesan belum ada data. Lalu ini juga ada fungsi untuk menambahkan data buah. Pada fungsi tersebut, kita menggunakan metode list buah add dalam kurung nama buah untuk menambah data ke dalam list buah berdasarkan nama buah
yang diberikan. Untuk selanjutnya ada juga fungsi untuk mengubah data buah. Ini merupakan fungsi untuk mengubah data buah. Pertama-tama kan kita perlu tampilkan dulu daftar buahnya. Lalu kita minta user untuk memilih buah mana yang akan diedit. Setelah itu, kita update buahnya dengan metode list buah. Dengan ini. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk menghapus buah. Ini merupakan fungsi untuk menghapus buah ya. Hampir sama seperti edit buah. Untuk menghapus buah kita juga butuh nomor indeks buah yang akan dihapus. Lalu menghapusnya dengan ini. Lalu selanjutnya ada fungsi main. Itu kira-kira kode program dari fungsi dan prosedur. Baik, itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.